Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlik wal khatim sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kekuatan, kesehatan, motivasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam perkuliahan isu-isu kontemporer BK, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang isu kenakalan siswa. Dalam hal ini adalah remaja, karena kita tahu bahwa yang namanya siswa itu usianya adalah usia remaja, sehingga kenakalannya juga sama, kan seperti itu. Di sini karena kita bimbingan konseling pendidikan, maka wabil khusus pada setting sekolah ya. Sebelum kita menuju kepada isu-isu kenakalan, kita harus tahu dulu ya pengertian kenakalan siswa atau remaja itu seperti apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenakalan dengan kata dasar nakal. Jadi kenakalan itu berasal dari kata dasar nakal, yang artinya adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut ya. Jadi kalau ada siswa ya tidak baik, mengganggu, dan tidak nurut, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti dia nakal ya. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain, tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat. Jadi disebut kenakalan itu kalau orang itu berbuat nakal, kalau seseorang itu mengganggu ketenangan orang lain, kalau seseorang itu melakukan tingkah laku yang kemudian melanggar norma kehidupan masyarakat. Nah, istilah kenakalan siswa ya merupakan kata lain dari kenakalan anak, yang terjemahan dari juvenile delinquens ya. Kata juvenile berasal dari bahasa Latin juvenilis, yang artinya adalah anak-anak, anak muda atau remaja ya, atau ciri karakteristik pada masa muda. Jadi juvenile ini lebih pada ke anak-anak ataupun remaja. Sifat-sifat khas pada periode remaja ya itu namanya juvenile. Sedangkan kata delinquens ya juga berasal dari bahasa Latin deliquere, yang artinya terabaikan, mengabaikan ya, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Itu namanya delinquens ya. Jadi kalau juvenile itu adalah remaja, delinquent itu adalah kenakalan. Maka juvenile delinquent itu bisa diartikan adalah kenakalan remaja atau kenakalan siswa. Ya. Kenakalan siswa ya atau juvenile delinquens ya adalah perbuatan atau tingkah laku melawan atau menabrak ketetapan aturan norma-norma yang ada pada lingkungan kehidupan remaja di mana tempat ia menjalani keseharian. Jadi kalau ada remaja, kalau ada siswa, perilakunya ya itu melawan atau menabrak ketetapan ataupun norma yang ada di lingkungannya ya, maka siswa tersebut telah melakukan yang namanya kenakalan. Remaja tersebut telah melakukan kenakalan. Kalau kemudian itu dilaksanakan di sekolah, maka bisa dikatakan sebagai kenakalan siswa karena statusnya sebagai siswa.
Lah, kelompok siswa ini yaitu kelompok usia yang berada pada 10 sampai 18 tahun. Dan jika perbuatannya sempat diketahui oleh petugas hukum atau otoritas sebuah sekolah, maka ia dapat dikenai hukuman, biasanya sampai pada hukuman berat. Jadi kalau seorang siswa itu melakukan kenakalan, ya, seorang remaja itu melakukan kenakalan, kok kemudian, ya, di sini rentang usia 10 sampai 18 tahun tadi kok kemudian diketahui petugas ataupun pihak-pihak sekolah, maka biasanya, ya, akan mendapatkan sebuah hukuman dari yang kemudian hukuman yang sifatnya berat, ya, yang sifatnya ringan, ya, sampai kemudian hukuman yang sifatnya berat, tergantung dari jenis kenakalannya. Nah, di sini menurut Hasan Basri, ya, dalam bukunya kalau tidak salah Remaja Produktif judulnya, itu beliau mengungkapkan, ya, bentuk-bentuk kenakalan siswa. Yang pertama adalah neurotic delinquents atau kenakalan neurotik. Merupakan kenakalan seorang siswa yang sifatnya itu, jadi siswa itu pemalu, kemudian terlalu perasa atau baperan, ya, suka menyendiri, kemudian gelisah, ya, dan mengalami perasaan rendah hati. Nah, mereka, ya, yang mempunyai dorongan yang kuat untuk berbuat suatu kenakalan. Jadi orang-orang yang nakal yang sifatnya neurotik, ya, itu adalah orang-orang yang pemalu, baperan, suka menyendiri, gelisah, ya, kemudian rendah diri. Lah, orang-orang tersebut biasanya melakukan kenakalan-kenakalan itu, ya, untuk apa? Ya, tadi untuk mereka memiliki dorongan yang kuat untuk nakal, seperti mencuri sendirian, melakukan tindakan agresif secara tiba-tiba tanpa ada alasan, ya, karena dikuasai oleh khayalan dan juga fantasinya sendiri. Jadi itu namanya neurotic delinquents. Yang kedua adalah unsocialized delinquents, merupakan suatu sikap kenakalan seorang siswa atau siswa yang suka melawan kekuasaan seseorang. Ya, jadi dia itu memiliki rasa permusuhan dan juga pendendam, ya. Siswa, ya, yang kemudian dia itu suka melawan kekuasaan seseorang, jadi ngantemi wong lah bahasanya, terus kemudian suka bermusuhan, suka pendendam, ya, itu namanya dia sudah merupakan jenis kenakalan yang sifatnya adalah unsocialized delinquents, karena menentang sosialnya, lingkungan sosialnya. Hukuman dan pujian tidak berguna bagi mereka, tidak pernah merasa bersalah dan tidak pula menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Ya, jadi orang-orang unsocialized delinquent ini, ya, mereka itu rata-rata, ya, ini enggak semua, ya, mereka itu pujian dan juga hukuman itu enggak mempan, ya, bagi mereka, karena mereka unsocialis ataupun menolak sosial, ya. Terus mereka tidak merasa bersalah karena mereka sekali lagi menolak sosialnya. Terus kemudian tidak pula menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah pseudo social delinquents, merupakan kenakalan siswa atau pemuda yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap kelompok atau geng, sehingga tampaknya patuh, setia, dan kesetia kawanan yang baik. Jadi dia itu istilahnya apa, ya, geng-gengan, ya. Dia itu akan melakukan apapun selama itu mendapat persetujuan oleh kelompoknya, ya, ataupun dia akan melakukan apapun kalau itu kemudian sudah menyinggung hak-hak kelompoknya, yaitu geng-gengan, ya. Itu juga sering terjadi pada siswa, ya. Terus kemudian, ya, ini selain itu, ya, selain tiga tadi, neurotik, kemudian unsocialized, kemudian pseudo-sosial, ya, ada juga kenakalan remaja yang biasanya terjadi di sekolah, ya, antara lain
bolos sekolah, datang terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas sekolah, berbohong pada orang lain, tidak jujur, berkata kasar dan tidak sopan pada guru, mengganggu teman, merokok, berkelahi antar pelajar, mencuri barang milik orang lain, nonton video porno, melakukan seks pranikah, dan juga foto bugil. Ini contoh-contoh kenakalan yang dilakukan oleh remaja atau bahkan siswa, ya. Terus yang selanjutnya faktor-faktor penyebab, ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan para remaja ataupun siswa itu melakukan kenakalan? Ada dua, ya, faktor. Yang pertama adalah faktor internal, ya. Faktor internal adalah faktor yang datangnya dari dalam tubuh manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar, ya. Jadi faktornya itu muncul dari diri sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar. Ya, termasuk dalam faktor ini adalah faktor kepribadian, ya, kepribadian seseorang kan dalam diri, jenis kelamin, ya, terus kemudian kedudukan di dalam keluarga, ya, kedudukan dalam keluarga, ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ya, itu kan dari dalam diri sendiri, ya. Di antaranya, ya, contoh-contoh faktor internal itu yang menyebabkan kenakalan itu adalah krisis identitas, ya. Terus kemudian memiliki kontrol diri yang lemah. Ini kan hubungan dengan kepribadian. Jadi anak-anak yang kemudian mengalami krisis identitas, kemudian memiliki kontrol yang lemah, itu mereka cenderung akan melakukan yang namanya kenakalan. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal, ya. Faktor eksternal sendiri yaitu kenakalan yang merupakan efek samping dari hal-hal yang tidak dapat ditanggulangi oleh siswa dalam keluarganya atau faktor dari luar atau lingkungan. Jadi bukan dari diri sendiri, ya, tapi faktor kenakalan yang diakibatkan oleh faktor eksternal dari luar atau dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, yang mempengaruhinya, ya, yang menyebabkannya itu bisa dari keluarga, misalnya memiliki keluarga yang broken home, sehingga kemudian dia merasa apa, ya, istilahnya merasa memiliki keluarga yang tidak utuh, sehingga kemudian dia nakal, misalnya sering berantem orang tuanya, ya, terus dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian sekolah, ya, dari faktor sekolah, ya, terus dan juga kondisi lingkungan sosial. Jadi dari teman-teman sekolah, lingkungan sekolah, ya, lingkungan keluarga itu juga bisa menyebabkan, ya, kenakalan yang terjadi pada remaja atau siswa. Nah, sekarang peran BK, ya, dalam menanggulangi kenakalan yang terjadi pada siswa ataupun remaja itu apa peran BK? Apa fungsi BK, kan seperti itu. Nah, peran BK dimunculkan dalam beberapa fungsi BK, ya. Yang pertama adalah tindakan preventif, ya. Jadi seorang guru BK dalam menanggulangi atau mengatasi kenakalan remaja, yang pertama bisa melakukan yang namanya tindakan preventif atau pencegahan. Ya, tindakan preventif ini merupakan tindakan yang dapat mencegah timbulnya kenakalan remaja secara umum. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengenal remaja lebih dalam lagi atau melakukan pendekatan dengan remaja. Jadi kalau kita ingin, ya, mencegah siswa-siswa kita, kalau kalian nanti guru BK, agar mereka tidak melakukan kenakalan siswa atau kenakalan remaja, maka kita perlu melakukan tindakan preventif, yaitu tindakan pencegahan. Ya, salah satu tindakan yang bisa dilakukan itu adalah mengenal lebih dalam, ya, siswa kita. Kenapa kita harus mengenal lebih dalam siswa kita? Agar supaya kita bisa melakukan pendekatan dengan siswa kita. Ya, kalau kita dekat, apa yang kemudian kita sampaikan kepada mereka, kita nasihatkan kepada mereka, maka niscaya mereka akan mengikuti.
sehingga yang mau melakukan kenakalan itu tidak jadi karena memang sudah merasa dekat dan sudah merasa dibimbing atau dinasihati oleh guru BK-nya. Terus yang kedua, selain mengenal lebih dekat tadi, yang kedua adalah bisa mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami remaja. Jadi dalam rangka melakukan upaya preventif tadi, guru BK juga perlu untuk kemudian mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami remaja. Karena banyak siswa ataupun remaja mereka mengalami kesulitan, terus kemudian diri mereka sendiri tidak bisa mengatasinya, terus kemudian lingkungan mereka juga tidak bisa membantu, sehingga kemudian mereka istilahnya melampiaskan ya kepada hal-hal yang sifatnya negatif, misalnya mabuk-mabukan, terus kemudian narkoba, ya, pergaulan bebas, kemudian mengikuti kelompok-kelompok punk dan lain sebagainya, karena mereka merasa dirinya sudah nggak mampu mengatasi kesulitan itu, lingkungan sudah tidak mampu, sehingga kemudian mereka mencari pelampiasan yang lain. Oleh karena itu, ya, dalam upaya melakukan tindakan preventif tadi, maka guru BK perlu memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh remaja ataupun siswa yang kita layani, ya. Itu ya dengan cara apa? Misalnya melakukan tes AUM, misalnya diberikan tes AUM, alat ungkap masalah, ya. Terus kemudian misalnya di DCM atau daftar cek masalah, ataupun bisa melakukan konseling kelompok, melakukan konseling individu, melakukan wawancara konseling, melakukan observasi dan lain sebagainya, agar supaya kita tahu kesulitan-kesulitan apa yang kemudian melanda peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah melakukan usaha pembinaan remaja ataupun siswa. Jadi kita harus selalu memberikan pembinaan, memberikan nasihat-nasihat yang baik, pesan-pesan yang baik, konten-konten yang positif, informasi-informasi yang positif, agar itu bisa menjadi pengingat bagi siswa-siswa kita. Yang kedua, ya, selain tindakan preventif, yang kedua adalah tindakan represif. Ini merupakan usaha menindak pelanggaran ataupun norma-norma sosial dan moral. Ini sama dengan tindakan kuratif atau ditindak. Jadi kalau kemudian istilahnya kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial, norma-norma moral, aturan-aturan sekolah, itu kemudian segera ya diberikan istilahnya dilakukan tindakan. Ya, makanya ada yang namanya layanan dasar, ada yang namanya layanan responsif. Nah, layanan responsif itu ya diberikan bagi siswa yang kemudian membutuhkan ya layanan dengan segera. Salah satunya adalah upaya menindak siswa-siswa yang kemudian melanggar norma ataupun melanggar aturan-aturan sekolah. Nah, dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran yang dilakukan, ya. Biasanya bisa diberikan hukuman, ya. Terus kemudian pelanggaran tata tertib sekolah pada umumnya tindakan represif diberikan dalam bentuk peringatan secara lisan maupun tulisan kepada siswa dan juga orang tua, ya. Biasanya itu diberikan peringatan, ya. Terus kemudian ya setelah itu melakukan pengawasan khusus oleh kepala sekolah dan tim guru atau guru pembimbing atau guru bimbingan dan konseling. Jadi ketika diberikan hukuman, ketika sudah diberikan teguran, baik itu tertulis maupun lisan ya ataupun disampaikan kepada orang tua, ya kemudian diawasi oleh semua pihak, baik guru, kepala sekolah, kesiswaan maupun guru bimbingan dan konseling. Ya, sekali lagi ini disesuaikan dengan jenis kenakalannya dan bobot kenakalannya. Tidak semua diperlakukan demikian, ya.
Terus kemudian yang selanjutnya adalah alih tangan kasus ya. Jadi kalau kita sudah melakukan tindakan preventif ya, kemudian kita sudah melakukan tindakan kuratif ya, atau represif tadi ya, terus kita sudah dilakukan, kok masih ada siswa yang kemudian nakal ya, maka kita bisa melakukan yang namanya tindakan alih tangan kasus. Nah, tindakan alih tangan kasus merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami siswa. Caranya dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten seperti pada dokter, psikiater, psikolog ya, dan ahli lainnya. Tujuannya agar siswa dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas. Jadi kalau sudah melakukan tindakan preventif, sudah melakukan tindakan yang sifatnya kuratif atau represif, kok ternyata masih bandel, masih nakal, maka bisa melakukan tindakan alih tangan kasus dengan cara apa? Penanganannya dipindahkan kepada orang yang lebih ahli, misalnya dokter ya, kalau berhubungan dengan fisik, misalnya psikiater, psikolog kalau berhubungan dengan kesehatan jiwanya. Jangan-jangan dia mengalami masalah kejiwaan ataupun mentalnya tidak sehat ya, atau sakit mental, sehingga kemudian mungkin seorang konselor belum mampu untuk mengatasi itu. Tidak masalah ya. Jadi namanya konselor itu ya ada kekuatan, ada keterbatasan, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Jadi tidak usah malu untuk sebagai seorang konselor, nggak usah malu untuk kemudian melakukan yang namanya alih tangan. Jika kemudian merasa tidak mampu, jangan merasa gengsi ya, mosok ndak bisa lah, jangan kayak gitu. Kalau kemudian ndak bisa ya ndak apa-apa ya, boleh ya. Tindakan alih tangan kasus itu sah dan diperbolehkan dalam konteks layanan bimbingan dan konseling ya, agar supaya apa? Agar supaya siswa mendapatkan penanganan ya yang lebih tepat dan lebih tuntas ya. Nah, di sini ya dalam berbagai hal tadi ya, baik itu preventif, represif atau kuratif dan juga alih tangan, perlu pendekatan dan juga strategi khusus ya. Nah, berdasarkan pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa kenakalan yang terjadi pada diri remaja perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk mengatasinya tentu memerlukan pendekatan dan strategi yang khusus pula, sehingga mengembalikan kepercayaan diri pada remaja ya. Jadi dari dari pendekatan dan juga strategi khusus tadi harapannya mampu mengembalikan kepercayaan diri remaja, mampu mengembangkan potensi ke arah yang lebih positif, serta mampu menyesuaikan diri dengan lajunya arus globalisasi. Jadi seorang guru BK harus senantiasa terus meningkatkan kompetensinya dan juga profesionalitasnya. Makanya di dalam bimbingan konseling komprehensif ya ada yang namanya layanan dukungan sistem, di mana seorang guru BK harus melibatkan elemen-elemen yang lain atau stakeholder yang lain, dan seorang guru BK ya harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan juga profesionalitasnya agar supaya dia lebih mampu untuk menjalankan praktek bimbingan konseling, dan dia lebih mampu dalam mengimplementasikan pendekatan dan juga strategi-strategi khusus yang ada dalam bimbingan dan konseling. Intinya agar konselingnya lebih efektif dan juga bisa optimal ya. Itu sekian ya dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.